Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisvita Anggraini, NIM 210201068. Saya dari Prodi PGMI kelas 1A. Saya di sini akan menjawab soal dari mata kuliah pengantar psikologi. Soal nomor 1 yaitu psikologi seseorang terkadang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keluarga, diri sendiri, dan lingkungan. Buatlah tingkatan faktor tersebut berdasarkan dari pengaruh terbesarnya. Kemudian jelaskan alasannya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Faktor terbesar yaitu yang pertama, diri sendiri. Alasannya yaitu karena untuk kita melakukan sesuatu hal, kita pasti dimulai niat dari diri kita sendiri. Yang pertama yaitu dari diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak memiliki niat, kita pun tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Yang pertama yaitu niat dari diri kita sendiri. Terus yang kedua yaitu faktor keluarga. Misal, kita melakukan sesuatu, kita perlu dorongan dari keluarga. Misalnya yaitu yang kita sayang yaitu seorang ibu. Pasti kalau kita disuruh apapun oleh ibu, kita akan melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Alasannya karena kalau lingkungan kita baik, kita juga akan mengikuti hal-hal kebaikan. Kita juga akan berpikir untuk ikut melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi jika lingkungan kita kurang baik, pikiran kita pun akan mengikuti yang kurang baik tersebut. Soal yang nomor 2 yaitu jelaskan pemahaman kalian terkait A. Konsep diri, B. Penyesuaian diri dan cara penyesuaian diri, C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, D. Karakteristik penyesuaian diri. Menurut saya, konsep diri yaitu pandangan terhadap diri sendiri dan penilaian terhadap diri dari hasil interaksi lingkungan sekitar. Konsep diri itu dibagi menjadi 2, konsep diri negatif dan konsep diri positif. Konsep diri negatif yaitu biasanya ia memandang dirinya sendiri itu rendah, ditolak, dan pada dasarnya ia pun merasa bahwa dirinya memiliki banyak kekurangan. Itu yang dimaksud konsep diri negatif. Kalau konsep diri positif yaitu ia selalu memandang dirinya itu selalu positif. Ia diterima. Ia merasa kalau dia itu diterima. Merasa dia itu baik. Dan ia pun merasa bahwa dirinya itu disukai banyak orang. Itu yang dimaksud konsep diri. Menurut pemahaman saya. Yang B yaitu penyesuaian diri dan cara penyesuaian diri. Menurut saya, menurut pemahaman dari saya, penyesuaian diri yaitu bisa disebut dengan adaptasi. Biasanya, menurut pemahaman saya, adaptasi yaitu kemampuan seseorang untuk mengatasi tekanan dan tuntutan di dalam dirinya sendiri atau di lingkungannya. Jadi, kita itu kalau mau adaptasi kan mesti kita harus menuntut diri kita sendiri untuk memulai hal-hal yang baru. Cara penyesuaian diri, misalnya kalau kita di lingkungan yang baru, cara kita adaptasi dengan seseorang yaitu paling tidak kan yang pertama kita harus ramah, murah senyum. Yang kedua kita
bisa berkomunikasi, memulai percakapan baru dengan orang di sekeliling kita, di sekitar kita. Yang ketiga, kita harus memiliki pikiran terbuka. Kita harus bisa menerima peraturan-peraturan yang baru, sesuatu yang belum kita sukai, kita harus bisa menerima hal-hal tersebut. Yang C yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri menurut pemahaman saya yaitu yang pertama kondisi fisik. Apapun itu, kita mulai dari kondisi fisik kita dahulu. Kita harus mempunyai mental. Yang kedua yaitu kepribadian. Kenapa kepribadian? Karena kemauan dan kemampuan untuk berubah itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau memulai, ya kita tidak akan pernah bergerak. Jadi apapun itu kita mulai dari diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu proses belajar. Kita kalau mau menyesuaikan diri, ya kita harus proses, kita harus belajar, entah dari pengalaman, dan kita harus dapat menyesuaikan diri dengan sekitar-sekitar kita, mencari pengalaman-pengalaman dengan orang-orang sekitar kita. Intinya kita harus belajar dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap penyesuaian diri kita. Yang keempat yaitu karakteristik penyesuaian diri. Menurut pemahaman saya, karakteristik penyesuaian diri itu dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik penyesuaian diri positif dan karakteristik penyesuaian diri negatif. Contohnya karakteristik penyesuaian diri positif, yaitu yang pertama, misalnya ketika emosi, kita dapat mengendalikan emosi tersebut. Yang kedua, ketika mengambil tindakan, pasti dia akan berpikir yang matang untuk mengambil tindakan tersebut. Yang ketiga, mampu dalam belajar. Yang keempat, menghargai pengalaman-pengalaman yang pernah ia lakukan. Yang kedua yaitu karakteristik penyesuaian diri negatif. Contohnya yaitu ketika seseorang tersebut melakukan kesalahan, mereka akan membenarkan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan tersebut. Yang kedua, ia selalu ingin berkuasa. Dimanapun ia berada itu dia ingin selalu berkuasa. Yang ketiga, keras kepala dalam perbuatannya. Pasti orang tersebut keras kepala. Yang keempat, ketika ada masalah, dia akan melarikan diri. Itu yang dimaksud dengan karakteristik diri negatif. Pertanyaan yang ketiga yaitu, berdasarkan teori psikoanalisa, kepribadian manusia terdiri atas 3 sistem yaitu id, ego, superego. A. Jelaskan pemahaman kalian terkait id, ego, dan superego. B. Berilah contoh yang menggambarkan bahwa itu termasuk dalam id, ego, dan superego. Menurut pemahaman saya, id yaitu perasaan yang ada pada manusia sejak lahir, dan jika perasaan itu dilakukan, maka prinsip kesenangannya itu akan tersalurkan. Ego
ego itu, menurut pemahaman saya, ego yaitu rancangan atau rencana untuk mengontrol diri kita akan segala tindakan yang akan dilakukan oleh manusia. Sedangkan yang superego itu wujud dari nilai-nilai dan cita-cita seseorang yang sudah dilakukan sebagaimana yang telah diajarkan dengan memberikan hukuman atau hadiah. Jadi superego itu ketika seseorang melakukan sesuatu itu sudah diajarkan akan diberikan hadiah atau hukuman. Kalau misalnya baik ya bisa diberikan hadiah, kalau misalnya kurang baik ya diberikan hukuman. Yang B yaitu berilah contoh yang menggambarkan bahwa itu termasuk dalam ID, ego, dan superego. Contoh ID, misalnya gini, kita si A misalnya ketika orang merasa lapar dan haus, pasti kan orang tersebut akan berpikir untuk makan. Sedangkan ego, misalnya gini, ketika anak belajar dengan terbiasa diberikan imbalan, maka mereka pun akan berpikir untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan agar mereka mendapat imbalan kembali. Itu contoh ego. Contoh superego, misalnya gini, contohnya superego itu gini, si A ingin mabuk-mabukan, tapi si A tahu kalau mabuk itu hal yang salah. Si A dapat melakukan mabuk itu karena di sekelilingnya itu dia mampu melakukan itu, karena di sekelilingnya itu merasa sepi. Saya mampu melakukan itu. Tapi si A tahu kalau mabuk itu salah. Dan si A tidak jadi melakukan hal tersebut. Walaupun si A ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Itu superego. Soal yang keempat yaitu jelaskan pemahaman kalian terkait A. Proses berpikir dan inteligensi, B. Memori dan kognisi. Proses berpikir yaitu proses seseorang untuk memecahkan sesuatu masalah dengan melewati sesuatu kegiatan-kegiatan. Kita kalau ada masalah pasti kan kita akan berpikir, kan kita akan proses berpikir. Saya akan gini, dan saya akan begini lagi, pasti begitu. Itu yang dinamakan proses berpikir menurut pemahaman saya. Terus inteligensi yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar memecahkan masalah dan kemampuan untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya. Jadi inteligensi yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir, terus belajar, terus setelah itu memecahkan masalah, dan kemudian kemampuan untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya. Yang kedua yaitu memori dan kognisi. Memori yaitu kemampuan untuk menerima, mempertahankan, dan kemudian mengingat kembali informasi yang diperoleh
dari waktu ke waktu. Yang dimaksud menerima itu begini, di mana seseorang bisa menangkap suatu informasi tersebut. Kemudian ia mempertahankan, yaitu ingatan dari informasi yang ia terima. Dia selalu mengingat informasi yang ia terima. Dan kemudian dapat diingat kembali kejadian-kejadian yang dilalui. Entah itu kejadian jangka pendek atau jangka panjang. Terus kognisi. Kognisi yaitu proses yang berhubungan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang meliputi berpikir, mengingat, mengetahui, menilai, dan memecahkan masalah. Itu menurut pemahaman saya tentang kognisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.